Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, kepada Bapak Fadilah Hidayatullah, MPD, selaku dosen pembimbing filsafat pendidikan, dan teman-teman kelas 2A seni pertunjukan yang selalu berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa mempresentasikan makalah ini. Tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada hari ini saya Anggun NIM 2019161031. Saya selaku moderator yang akan memandu acara presentasi pada hari ini. Topik yang akan kami bahas pada hari ini tentang metodologi ilmu pendidikan. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu Hutami Saputri, selaku pemateri pertama yang akan membahas tentang pengertian metodologi ilmu pendidikan. Yang kedua yaitu Tiara Rahmatini, selaku pemateri kedua yang akan membahas tentang fungsi dan tujuan diadakannya. Yang ketiga yaitu Ranti Antika, selaku pemateri ketiga yang akan membahas tentang metodologi riset. Yang keempat yaitu Riki Dewangga, selaku pemateri keempat yang akan membahas tentang bentuk-bentuk metode. Yang kelima yaitu Eka Anissa Putri, selaku pemateri kelima yang akan membahas tentang riset kualitatif. Yang keenam yaitu Cynthia Debbie Arianti, selaku pemateri keenam yang akan membahas tentang riset kuantitatif. Dan yang terakhir yaitu Tamaran Yustitia Balkis, selaku sebagai notulen. Adapun susunan kegiatan presentasi pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyajian materi, dan yang terakhir yaitu penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk kepada teman-teman, marilah kita mengucapkan lapas basmalah. Selanjutnya pada materi pertama yaitu kepada Hutami Saputri yang akan membahas tentang pengertian metodologi ilmu pendidikan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hutami Saputri NIM 2019161027 dari kelompok 4. Saya sebagai pemateri 1 tentang pengertian metodologi pendidikan. Metodologi pendidikan berasal dari dua kata yaitu meta dan logos yang diambil dari bahasa Yunani. Meta berarti melalui dan hodos berarti jalan atau cara. Kemudian ditambah lagi dengan kata logi yang diambil dari kata logos yang berarti akal atau ilmu, dan kemudian diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang jalan atau cara yang harus dilalui. Secara umum, metodologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang metode, yaitu sebuah cara kerja yang bersistem untuk mempermudahkan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi, metodologi pendidikan adalah ilmu yang membahas cara kerja yang bersistem untuk mempermudahkan pelaksanaan pengajaran agar lebih baik. Khususnya pada agama Islam, metode dapat diartikan sebagai jalan menanamkan pengetahuan agama pada diri seseorang terlihat dalam kehidupan yang berkepribadian Islam. Metodologi ini adalah sebuah ilmu tentang mengajar. Ilmu tentang mengajar ini disebut didaktik. Didaktik adalah ilmu yang membahas tentang kegiatan proses mengajar yang menimbulkan proses belajar. Didaktik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu didaktik umum. Didaktik umum membahas tentang prinsip-prinsip umum dalam belajar mengajar. Menyangkut di dalamnya persoalan yang berkaitan dengan tujuan mengajar, proses belajar, dan belajar.
bagaimana agar murid mudah menerima bahan pelajaran, dan lain-lain. Didaktik khusus yaitu membahas cara guru menyajikan bahan pelajaran kepada pelajar agar cepat dan tepat. Didaktik khusus juga disebut dengan metodik. Prinsip-prinsip metodologi pendidikan atau pengajaran. Prinsip-prinsip metodologi pendidikan diantaranya adalah bersifat mengajar tentang agama yang baik dan benar, menerapkan pengertian dan kebebasan beragama, mengubah tingkah laku yang tidak beragama menjadi beragama. Hasil belajar harus termanifestasi dalam perbuatan, mempermudah pengajaran, membuat orang tidak bosan mempelajari pengajaran. Harus bersifat memotivasi, kooperatif, kompetensi, dan mempertimbangkan individualitas anak didik yang berbeda. Kegunaan mempelajari metodologi pengajaran di sekolah dan madrasah. Pada dasarnya, metodologi pengajaran adalah suatu hal yang penting dalam pendidikan dan suatu disiplin ilmu yang membahas tentang metode-metode pengajaran. Metode secara umum sangat berguna untuk guru dan proses pendidikan agar dapat secara tepat, terarah, dan menyampaikan bahan pengajaran kepada peserta didik. Di dalam pengajaran di sekolah, mempelajari metodologi pengajaran PAI sangat memberikan kemudahan terutama dalam mengajarkan pendidikan agama Islam di sekolah yang waktu pembelajarannya sedikit, dan guru diharapkan mampu memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan yang baru sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian pula untuk pengajaran di madrasah yang sudah sangat rinci dan kompleks pengajaran tentang pendidikan agama Islam. Maka, metode pengajaran sangat berperan agar dalam menyampaikan pengajaran pendidikan agama Islam dapat lebih diterima, membangun pengetahuan, membangun sikap, keterampilan, dan membangun kemauan untuk mengamalkan apa yang telah dipelajarinya, serta agar membuat orang merasa mudah, senang, dan tidak menimbulkan kebosanan dalam belajar. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada pemateri kedua, kepada Tiara Rahmatini yang akan membahas tentang fungsi dan tujuan diadakannya. Kepada Tiara Rahmatini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rahmatini, NIM 2019161028, sebagai pemateri 2, yaitu tentang tujuan, tugas, dan fungsi pendidik. Tujuan, tugas, dan fungsi pendidik. Pendidik dalam proses pendidikan Islam tidak hanya dituntut untuk menguasai sejumlah materi yang akan diberikan kepada peserta didiknya, tetapi ia harus menguasai berbagai metode dan teknik pendidik guna kelangsungan transformasi dan internalisasi mata pelajaran. Hal ini karena metode dan teknik pendidik Islam tidak sama dengan metode dan teknik pendidik yang lain. A. Tujuan metode. Tujuan diadakan metode adalah menjadikan proses dan hasil belajar mengajar ajaran Islam lebih berdaya guna dan berhasil guna, dan menimbulkan kesadaran peserta didik untuk mengamalkan ketentuan ajaran Islam melalui teknik motivasi yang menimbulkan gairah belajar peserta didik secara mantap. Uraian itu menunjukkan bahwa fungsi metode pendidik Islam adalah mengarah keberhasilan belajar, memberi kemudahan kepada peserta didik untuk belajar berdasarkan minat, serta mendorong usaha kerjasama dalam kegiatan belajar mengajar antara peserta didik dengan peserta didik. B. Tugas metode. Tujuan utama metode pendidik Islam adalah mengadakan aplikasi prinsip-prinsip psikologi dan pedagogis secara kegiatan antar hubungan pendidik yang terrealisasi melalui penyampaian keterangan dan pengetahuan agar siswa mengetahui, memahami, menghayati, dan meyakini materi yang diberikan, serta meningkatkan keterampilan olah pikir. C. Prosedur pembuatan metode pendidik. Langkah-langkah yang ditempuh oleh
para pendidik sebelum pembuatan metode pendidik Islam adalah memperhatikan persiapan mengajar yang meliputi pemahaman terhadap tujuan pendidik Islam, penguasaan materi pelajar, dan pemahaman teori-teori pendidik Islam. Selain teori pengajar, di samping itu, pendidik harus memahami prinsip-prinsip mengajar serta model-modelnya dan prinsip evaluasi, sehingga pada akhirnya pendidik Islam berlangsung dengan cepat dan tepat. 1. Tujuan pendidik Islam. Faktor ini digunakan menjawab pertanyaan untuk apa pendidik itu dilaksanakan. 2. Peserta didik. Faktor ini digunakan untuk menjaga pernyataan untuk apa dan bagaimana metode itu mampu mengembangkan peserta didik dan mempertimbangkan berbagai tingkat kematangan. 3. Situasi. Faktor ini digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana serta kondisi lingkungan yang mempengaruhinya. 4. Fasilitas. Faktor ini digunakan untuk menjawab pertanyaan di mana dan bila mana, termasuk juga berbagai fasilitas dan kuantitasnya. 5. Pribadi pendidik. Faktor ini digunakan untuk menjawab pertanyaan oleh siapa serta kompetensi dan kemampuan profesionalnya yang berbeda-beda. Tidak selamanya satu metode selalu baik untuk saat yang berbeda-beda, baik tidak bergantung pada berbagai faktor yang mungkin berupa situasi dan kondisi, atau persesuaian dengan selera, atau juga karena metode sendiri yang secara intrinsik belum memenuhi persyaratan sebagai metode yang tepat guna. Semuanya sangat ditentukan oleh pihak yang menciptakan dan melaksanakan metode, juga objek yang menjalankan sarannya. Baik, Selanjutnya pada pemateri ketiga, yaitu kepada Saudari Ranti Antika yang akan membahas tentang metodologi riset. Kepada Ranti Antika kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Antika, NIM 2019161001. Saya dari kelompok 4 sebagai pemateri ketiga. Materi saya yang berjudul tentang metodologi riset. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang materi saya, yaitu pertama, pengertian metodologi dan metodologi riset. Istilah metodologi diartikan sebagai suatu tubuh metode atau aturan dan postulat yang dikerjakan oleh suatu disiplin ilmu, baik sebagai suatu prosedur khusus atau himpunan prosedur atau analisis prinsip-prinsip atau tata cara yang diminta pada bidang tertentu. Sedangkan metode adalah metodologi tentang pengembangan pengetahuan, yaitu analisis teoritis dari tubuh, metode, dan prinsip-prinsip yang terkait dengan pengembangan suatu pengetahuan. Dalam riset, pendekatan yang diambil berbentuk eksperimen dan pengujian hipotesis memberikan cara untuk melakukan manipulasi suatu keadaan. Yang kedua, yaitu desain metodologi. Desain atau rancangan metodologi riset berfungsi untuk mengungkapkan hubungan sistematis antara fenomena dan paradigma tentang pengembangan suatu bidang pengetahuan. Suatu objek selalu diungkapkan dengan kata kerja seperti untuk menguraikan, menjelaskan, menyatakan, dan sebagainya. Tetapi kata ini selalu terkait dengan kata pertanyaan. Dalam hal ini, kedalaman suatu objek dapat ditingkatkan walaupun objektif itu semulanya didasarkan atas pertanyaan tentang apa, tetapi disebabkan oleh penugasan dari metodologi untuk mencapai tingkat kesiapan teknologi dapat dinyatakan sebagai objektif untuk membuktikan keberadaan sesuatu. Oleh karena itu, tentu penelitian tingkat dasar dapat dikembangkan dan ditingkatkan menjadi penelitian suatu penerapan. Ke dalam riset untuk mencapai tingkat kesiapan teknologi, tidak saja terkait tentang objektif penelitian, tetapi juga bagaimana tahapan terhadap pustaka yang dilakukan. Telaahan terhadap pustaka atau karya ilmiah akan mengeliminasi sebagai perolahan yang diperlukan diselesaikan. Berdasarkan itu, tidak menutup kemungkinan terjadinya kolaborasi riset apabila riset tertentu ternyata telah mengungkapkan dilakukan. Ini juga membuktikan perlunya melakukan telaahan, paling tidak sekedar ulasan atau review, atau sampai kepada perkembangan terkini. Dengan demikian, persoalan yang belum terbukti dengan jelas
Dan ini yang dimaksud oleh pengolahan pengetahuan dengan mana tidak perlu duplikasi pengembangan pengetahuan dilakukan. Optimis pengembangan pengetahuan. Baiklah, itu saja materi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keempat, yaitu kepada Riki Dewangga yang akan membahas tentang bentuk-bentuk metode. Kepada Riki Dewangga, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Dewangga, NIM 2019 161029 dari kelompok 4. Saya sebagai pembaca materi 4, yaitu bentuk-bentuk riset dalam menyusun teori ilmu dalam pendidikan. 1. Metode fenomenologi adalah sebuah disiplin ilmu dan studi inquiry deskriptif yang meletakkan perhatiannya pada studi atas penampakan, akuisisi pengalaman, dan kesadaran. Fenomenologi adalah studi mengenai pengalaman dan bagaimana pengalaman tersebut terbentuk. Pengalaman yang dimaksud adalah subjektif dan intensionalitasnya, praktik sosial, dan analisis bahasa. 2. Metode komprotatif. Komprotatif adalah suatu hal yang berhubungan dengan sebuah persaingan atau kompetisi. Dalam hal ini, komprotatif dapat diposisikan sebagai suatu kondisi perebutan atau keadaan berkompetisi yang terjadi atau dialami oleh seseorang atau sekelompok orang yang memenangkan sebuah persaingan. Untuk memenangkan persaingan tersebut, maka orang perlu mempelajari hal-hal berikut. Yang pertama, adanya nilai tambah yang dimiliki produk akan meningkatkan keunggulan bersaingan perusahaan. 2. Keunikan produk di antara produk sejenisnya. 3. Tingkat kesulitan yang dimiliki produk untuk dipalsukan atau ditiru dengan sempurna. 4. Adanya tenaga ahli yang memiliki strategi atau keahlian yang langka dan tidak banyak dimiliki oleh orang-orang. 3. Metode historis. Metode ini merupakan salah satu penelitian mengenai pengumpulan dan evaluasi data secara sistematik berkaitan dengan kejadian masa lalu untuk menguji hipotesis yang berhubungan dengan penyebab, pengaruh, atau yang sekarang dapat mengantisipasi keadaan yang akan datang. 4. Metode interaktif simbolik. Metode ini merupakan teori memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi interaksi dengan individu lain. Teori ini berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi individu lain. 5. Metode etnografis. Metode ini merupakan jenis metode penelitian yang diterapkan untuk makna sosiokultural dengan cara mempelajari keseharian, pola hidup, dan interaksi kelompok sosiokultural tertentu dalam ruang atau konteks spesifik. Yang terakhir, 6. Metode etnometologi adalah studi tentang bagaimana individu menciptakan dan memahami kehidupan sehari-hari. Metodenya untuk mencapai kehidupan sehari-hari. Etnometologi didasarkan pada ide bahwa kegiatan sehari-hari dan interaksi sosial yang sifatnya rutin dan umum mungkin dilakukan melalui berbagai bentuk keahlian, pekerjaan praktis, dan asumsi tertentu. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kepada pemateri kelima, yaitu Eka Anissa Putri yang akan membahas tentang
riset kualitatif. Kepada Eka Anissa Putri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Anissa Putri, NIM 2019 161035. Di sini saya sebagai pemateri 5 yang membahas tentang kualitatif. Pengertian kualitatif. Menurut Kamus Webster New International, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip suatu penyelidikan yang amat cerdik untuk mendapatkan sesuatu. Beberapa pengertian penelitian menurut pakar diantaranya sebagai berikut. 1. David Halfpenny. Penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai sebagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Yang kedua, Sutrisno Hadi. Penelitian dapat diartikan sebagai usaha yang memperoleh pengembangan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. A. Ciri-ciri penelitian kualitatif. Sebagai seorang penelitian, terutama penelitian kualitatif, haruslah memahami dan paham apa saja ciri-ciri penelitian kualitatif, yaitu A. Sumber data ialah situasi yang wajar atau natural setting. Yang B. Penelitian sebagai instrumen. Peneliti adalah key instrumen atau alat penelitian utama. Dialah yang mengadakan sendiri pengamatan atau wawancara tak berstruktur. Yang C. Bersifat deskriptif. Data yang diperoleh atau berupa kata-kata, gambar, atau perilaku tidak diungkapkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik. D. Mementingkan proses maupun produk. Penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan sebagai proses daripada hasil. Proses yang terjadi tanpa kontrol dan interaksi peneliti melainkan bersifat alamiah, berlangsung apa adanya. Yang E. Analisis data bersifat induktif. Penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduktif teori, tetapi dimulai dari fakta empiris. Yang F. Makna sebagai perhatian utama penelitian. Penelitian kualitatif ini mengarahkan pusat perhatian kepada cara bagaimana orang memberi makna pada kehidupan. G. Mengutamakan data langsung atau first hand. Untuk itu, penelitian sendiri terjun di lapangan untuk mengadakan observasi atau wawancara. H. Triangulasi. Data atau informasi dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain. I. Menonjolkan rincian kontekstual. Penelitian mengumpulkan data dan mencatat data yang sangat terinci mengenai hal-hal yang dianggap bertalian dengan masalah yang diteliti. J. Subjek yang diteliti dipandang berkedudukan sama dengan peneliti. K. Mengutamakan perspektif emik. Artinya mementingkan pandangan responden. L. Verifikasi, antara lain melalui kasus yang bertentangan antara negatif. M. Sampling yang purposive. Metode naturalistik tidak menggunakan sampling random atau acak dan tidak menggunakan populasi dan sampel yang banyak. N. Menggunakan audit trial. Audit berarti regular examination and checking of action or financial records. Jadi pemeriksaan keuangan secara teratur, menyelidikkan apakah keadaan pembukaan keuangan sesuai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Yang O. Partisipasi tanpa mengganggu. P. Mengadakan analisis sejak awal penelitian dan selanjutnya sepanjang melakukan penelitian itu. Q. Desain penelitian tampil dalam proses penelitian. F. Pembatasan penelitian berdasarkan fokus. Perencanaan bersifat tentu dan terbuka. T.
hasil penelitian merupakan kesepakatan bersama. Yang B, metode pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Dalam pendidikan, untuk menemukan sebuah metode pendidikan, strategi pendidikan tentu membutuhkan proses yang panjang. Salah satunya cara untuk menemukannya, maka harus melakukan penelitian langsung dan langsung pada peserta didik. C, definisi observasi. C, definisi observasi. Observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada di balik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut. Dia langkah-langkah yang harus dilakukan ketika melakukan observasi. 1. Memilih lokasi observasi yang tepat, yang memungkinkan penelitian dapat memahami sentral fenomenon dengan optimal dan dapat memperoleh data dengan jelas. 2. Melakukan observasi sederhana sebelumnya dengan melakukan observasi kancah. 3. Tentukan siapa subjek yang akan diobservasi, kapan observasi akan dilakukan, dan berapa lama observasi akan dilakukan. 4. Menentukan peran observasi dalam observasi yang dilakukan. 5. Melakukan observasi berkali-kali untuk mengetahui secara lebih komprehensif perilaku dan lokasi yang diobservasi. 6. Buatlah flash notes dari setiap perilaku yang diobservasi. Kemudian lakukan analisis untuk mencari keterkaitan antara perilaku satu dengan perilaku lainnya. 7. Berikan peta gambaran apa saja yang akan diobservasi. Kemudian lakukan penggabungan antara perilaku lingkungan dan informasi lainnya agar dapat diperoleh gambaran secara lebih komprehensif terhadap elemen-elemen observasi. 8. Lakukan pencatatan deskriptif, flash notes, dan reflektif flash notes. 9. Dalam peran observasi non-partisipan, lakukan perkenalan dengan subjek yang akan diobservasi, tetapi penelitian juga terlihat aktif dan interaktif agar kehadirannya tidak terlalu menjadi suatu yang dipersepsi oleh subjek yang sedang melakukan sesuatu. 10. Setelah selesai melakukan observasi, jangan pergi begitu saja meninggalkan lokasi observasi. Secara etika boleh, jika kita sudah banyak dibantu oleh orang yang ada di sekitar lokasi penelitian. Definisi dokumentasi. Dokumentasi tidak kalah penting dari metode lain, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, kabar, prasasti, notulen, rapat, ledger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit. Dalam artinya, apabila ada kekeliruan, sumber data masih tetap belum berubah. F. Kegunaan dokumen. Dokumen sebagai sumber data banyak dimanfaatkan oleh para peneliti, terutama untuk menguji, menafsirkan, dan bahan untuk meramalkan lebih lanjut. Meleong memberikan alasan-alasan kenapa studi dokumen menggunakan bagi penelitian kualitatif, diantaranya 1. Karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong pencarian. 2. Berguna sebagai bukti. 3. Berguna dan sesuai karena sifat yang alamiah. 4. Relatif, murah, dan tidak sukar ditemukan. 5. Hasil kajian isi akan membuka kesepakatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap suatu yang diselidiki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yaitu Cynthia Debbie Arianti yang akan membahas tentang riset kuantitatif. Kepada
Cynthia Debbie Arianti, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Debbie Arianti, NIM 2019161030. Saya di sini dari kelompok 4 sebagai pemateri 6. Saya akan menjelaskan tentang metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik untuk dapat menjabarkan dengan baik tentang pendekatan dan jenis penelitian, instrumen penelitian, dan analisis data. Metodologi penelitian secara umum. Metodologi penelitian ini masih bersifat konseptual atau teoritis, sehingga ketika kita belajar metodologi penelitian, kita banyak berbicara tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan metode penelitian. B. Secara umum, bagian metode penelitian kuantitatif berisi subbab 1. Pendekatan dan jenis penelitian 2. Populasi dan sampel 3. Instrumen penelitian 4. Teknik pengumpulan data 5. Analisis data. Sedangkan untuk metode penelitian kualitatif berisi subbab 1. Pendekatan dan jenis penelitian 2. Kehadiran peneliti 3. Lokasi penelitian 4. Sumber data 5. Teknik pengumpulan data 6. Analisis data 7. Pengecekan keabsahan temuan. C. Subbab dalam metode penelitian kuantitatif. Subbab-subbab yang dideskripsikan dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif setidaknya mencakup 1. Pendekatan dan jenis 2. Instrumen penelitian 3. Pengumpulan data 4. Analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, penggunaan program statistik merupakan suatu yang mutlak diperlukan. Untuk itu, pemahaman tentang persyaratan penggunaan formula atau rumus-rumus statistik berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamaran Yustutia Balkis, NIM 2019161033. Di sini saya sebagai notulen. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu kesimpulannya, metodologi adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan metodologi riset, yang mana bentuk riset dalam penyusunan terdiri dari metode fenomenologi, metode konfrontatif, metode historis, metode interaktif simbolik, dan metode etnografis, serta terdapat juga riset kualitatif dan kuantitatif sebagai hasil dari pengumpulan data. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Saya selaku moderator, jika ada salah-salah kata atau yang menyinggung kalian, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.